Halo Sobat Inspirasi semua. Hari ini saya lagi main di kota Bandung, di daerah Ngomatoha tepatnya. Saya punya teman lama namanya Bro Jendi. Dengar-dengar dia sekarang bikin ternak lovebird. Kita coba main ke tempat dia yuk. Halo Sobat Inspirasi, hari ini saya ketemu sama teman lama saya nih. Udah lama nggak ketemu nih. Halo Bro Jendi. Halo bro, kumaha damang? Kumaha, damang bro? Sehat, orang sehat. Alhamdulillah, puji Syukurlah. Tuhan. Ini kalau datang ke sini wajib ngopi. Wih, Jadi ngopi heula. Ngopi heulanya? Ngopi heula, ngopi heula. Ngopi heula tuh. ngopi dulu Sobat. Hmm. Sobat, sorry ya, pakai buku. Pertama kali jadi MC soalnya. Kalau bukan Bro Daniel yang jadi MC, nggak mau gua. Gitu. Nggak mau buka rahasia. Keren nih. Berhubung teman lama, jadi pasti gua bongkar nih. Wih, keren. Bro, Sok. jadi Cuma- dengar-dengar nih katanya udah jadi tukang manuk nih. Tukang manuk dong, sesuai kaosnya, terus sesuai mukanya juga, cocoknya jadi tukang manuk. Wih. Jadi kalau kita lihat dari garis tangan juga tergariskan tukang manuk. Mantap. Gimana nih? Katanya dengar-dengar ramai juga Kalau di Gen Hobby. kalau bisnis hobi naik turun lah tetap. Nanti kan ada hobi baru, ada apa lagi naik turun. Cuma kalau kita pemain-pemain yang emang bidangnya di hobi, jadi udah tahu. Jadi kayak siklus menstruasi aja, jadi ntar juga balik lagi gitu. Oh, kayak siklus menstruasi. Iya, balik lagi. Jadi contohnya pakai siklus menstruasi nggak apa-apa kan? Ya? Nggak apa-apa. Jadi ya begitulah, jadi kayak kita di burung. Eh, Nah sekarang jenis A, nanti besok ada jenis B, ada jenis C, ikutin aja gitu. Oh. Kalau kata orang Sunda mah let it flow lah. wih, mantap. Gitu. Kalau untuk pasaran ramai lokal, ekspor. Kalau Untuk sekarang ini nih. buat ekspor sekarang kan susah banget. Ya betul, lagi COVID gini karena ya. pandemi. Jadi kita kudu banyak-banyak doa lah supaya pandemi cepat berakhir. Gitu. Cuma dibilang membawa berkah sih pandemi gitu. Karena banyak orang di rumah, jadi nggak ada kerjaan, terus banyak juga orang di PHK, jadi terinspirasi mau memulai bisnis hobi. Oh, Jadi yang bisa dikerjain dari rumah, udah gitu bisa apa ya, sambil ngisi waktu, ngobatin stres tapi dapat duit juga. wih, Nah, bisnis hobi salah satunya ya di burung ini gitu. keren juga, keren nih sobat. Ini salah satu inspirasi usaha kita di masa COVID, main di hobi. Salah Nah. satunya contoh dari Bang Jendi. Iya. Kalau jadi kira-kira di bisnis kayak gini, kendala-kendalanya apa aja tuh? kendalanya nih kalau yang kita bandingin sama usaha konvensional. Oke. Jadi kalau usaha konvensional kan tidak apa ya, untung ruginya tuh kasarnya jelas. Ya, Kalau di bisnis hobi untung ruginya tuh gimana yang di atas nih, benar-benar nih. Jadi kita dari satu pasang burung, kita punya aset satu pasang, bisa jadi 10 pasang. Gimana caranya? Dari beranak pinaknya kan. iya betul. Nah, tapi kalau kita investasi di satu pasang bisa habis 100%. Kok bisa? Mati, kalau mati gimana? Iya. Nah, Dari gitu. satu Jadi pasang mati ya. ya kalau kita investasiin di bisnis konvensional, misalkan beli mesin percetakan, beli 100 juta. Oke, 100 juta, usaha lu nggak jalan.
Heeh. Lu jual lagi kan, lu jual lagi paling susut 50% lah, masih punya uang 50 juta. Gitu. Iya. Tapi di bisnis gua ini, di bisnis hobi, kita bisa hilang tuh benar-benar hilang semuanya. Makanya banyak yang gila juga di bisnis ini, gitu. Oh. Yang nggak kuat mental, yang cuman mikirin, wah cuan, untung, bati. Iya. Nah, tapi begitu ngalamin masa-masa rugi, wah udah stres semua, gitu. Karena mentalnya belum terbentuk. Gitu, banyaknya tuh yang seperti itu, yang gagal-gagal tuh yang bagaikan jamur di musim penghujan teh gini. Jadi begitu orang berhasil, disangkanya monkey bisnis kan. Iya. Wah ini ada yang mainin, ikutan, Buru-buru, mumpung ikutan. momen. Heeh. Dia beli di saat harga lagi tinggi-tingginya. Karena bisa sampai ke telinga dia tuh karena harga tinggi kan. Iya, betul. Ya karena kayak lu aja pengen beli burung, pengen ternak burung, harganya berapa kalau dijual? 2.000 perak. Males kan gitu. Iya. Tapi begitu, dan berapa harga lovebird lu? 20 jutaan harganya. Baru Gimana mau, ya? caranya kan? Wah hasil juga nih, bisa nyiptain duit 20 juta dari rumah gitu kan. Nah lu mulai tertarik, tapi lu beli pas di harga udah 20 juta nih, telat beli gitu. Telat beli, banyak orang yang cuman, wah 20 juta bisa jual lagi 20 juta, salah. Iya. Nih di bisnis ini, jadi ini teman-teman juga kudu ngerti nih, jarang-jarang dibuka. Jadi pas teman-teman beli itu, misalkan harga burung lovebird mutasi, Iya. kebenaran saya kan di lovebird nih. Iya. Jadi begitu di lovebird mutasi ini ada namanya momentum. Jadi momentumnya sekarang di mutasi apa? Sekarang di pale fellow. Pale fellow harga mungkin di biola pale fellow-nya dari 10 jutaan. Lu beli sekarang 10 juta. Bukan nanti ngejual anakannya 10 juta juga. Dijamin nanti ngejual anakannya udah di bawah itu. Cuman kenapa lu harus beli sekarang di saat harga 10 juta? Percepatan. Kalau nggak beli sekarang keburu susut terus harganya ya mau gimana lagi. Kalau lu beli sekarang, di saat orang lain baru mulai, lu udah jual. Nah itu percepatannya di situ. Percepatannya di situ, jadi mulailah sekarang, duluan dari yang lain. Gitu. Beli mahal dikit nggak apa-apa, tapi lu mutus waktunya jauh gitu. Jangan tunggu harga tinggi banget ya. Begitu ini booming Heeh. atau begitu ini harganya terjangkau, tapi stok lu udah banyak. Heeh. Oh. Dari cuman mainin harga, misalkan 10 juta, sekarang lu punya anakan 20 ekor. Heeh. Ditawar orang 7 jutaan, diborong Seekornya. semua. Jual nggak? Untung langsung Iya, banyak. jual nggak kalau lo Jual jadi? lah. Jual kan? Jual. Iya. Kalau orang orang waras pasti jual. Iya. Ini kalau orang nggak waras, wah gue beli aja dulu 10 juta, masa sekarang anaknya gue jual 7 jutaan? Nah, Iya. itu suka nggak dipikir. Dia berharap tunggu Berharap tinggi dulu pengen ya. kayak pengen. gitu, gitu. Kalau kayak gitu mah main saham aja. Kalau kata gue bisa naik, bisa turun, Iya. nanti turun lagi bisa naik lagi gitu. Kalau main di bisnis hobi, mental harus kuat satu. Terus ya itu untung ruginya di situ. Terus kenapa lu harus jual burung harganya mahal? Kenapa lu harus jual burung harganya tinggi? Resiko lu tuh bisa hilang semuanya gitu. Resikonya tuh bisa hilang benar-benar 100% hilang. Oh. Makanya kasarnya jual satu untung satu gitu. Kalau lu main di jual beli. Iya. Tapi kalau gua kan ngebreed. Iya. Gua breeding, terus gua juga jadi seller juga. Iya. Jadi terus ada beberapa teman-teman peternak di Bandung yang udah lulus klasifikasi gua Iya. terima barangnya gitu. Tapi kalau tidak masuk klasifikasi ya tidak gua terima gitu. Karena ini kan bisnis yang kayak tadi sebelum kita on kamera ngobrol tadi di belakang, ini bisnis berdasarkan trust kan. Iya, betul. Jadi kepercayaan, kejujuran, jadi benar-benar lu tuh harus apa ya, jual tuh yang benar-benar berkualitas, ya benar sesuai sama omongan lu gitu. Oke. Berarti kalau di sini beli bibitnya aja bisa gitu. Bisa ya. Jadi mau lu mau mulai dari anaknya, mau beli dari indukannya, bisa semua gitu. Dan kita selalu tanya, lu pemula, jangan jadi orang sok tahu gitu. Jadi gua kadang kalau ada yang datang ke sini, saya mau lihat-lihat, oke, Om baru main atau udah pernah? Nah, si orang itu bohong, gua mah pemain lama, biar nggak bisa dibodoh-bodohin.
maksud dia gitu Iya, kan, iya. biar gua takut gara-gara dia ngomong pemain lama. Tapi begitu gua jelasin mutasi dia bingung gitu kan, kelihatan banget kan. Iya. Nah, selalu gua tanya, Om, kalau baru main, jujur aja budget berapa, terus mau main di yang jenis apa, mutasi apa gitu. Nanti bakalan kita maksimalkan dari budget itu gitu. Jadi nggak akan dibego-begoin lah, kayak tagline gua di YouTube gua, ya jangan mau dibego-begoin gitu. Gitu nih. Ini YouTube lu jangan mau dibego-begoin, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, siap. Nggak apa-apa ya Nggak sobat. kasar kan? Iya. Ini ngopi deh. Ngopi lah. Ngopi. Grogi ya, MC-na grogi. Aduh, nikmat. Berarti nanti kalau dari yang kecil nih, beli dari bibit, terus dikembangin, jual lagi ke Jen Hobbies bisa? Bisa aja, asalkan stok di kita tuh kosong gitu. Oh. Terus bibitnya jelas. Heeh. Jangan di mix sama yang orang lain gitu Iya, kan, nggak iya. jelas. Di Lovebird sendiri untuk naikin mutasi, buat naikin level si burung ini, Iya. kita tuh kudu main split-splitan. Split itu tuh jadi kayak lu kan Batak nih, gua Chinese misalkan. Terus ketemulah si Chinese dan Batak ini. Nah, anaknya tuh udah Batak split Chinese. Kalau keluar Chinese split Batak gitu. Nanti bisa si Chinese dan si Batak ini bisa ngeluarin Batak dan Chinese lagi gitu loh. Oh. Kalau dari ras ya gitu kan. Cuma kalau di burung ada namanya split blue, split warna, ada split mutasi kalau di Lovebird gitu. Jadi kalau nanti mau belajar di mutasinya mah bisa ke YouTube saya. Tapi kalau di sini kan kita bahas bisnisnya kan. Betul. Bisnisnya biar teman-teman terinspirasi kan. Iya, iya. Jadi ya begitulah. Apa maning nih? Nah, noninya. Nanti baca aja, Baca. jangan ini. Kira-kira nih, jadi sobat semua, kalau sobat pengen coba nih beternak dari Lovebird, bisa datang ke sini, ke Jen Hobby, bisa ketemu Bro Jen juga langsung. Nah, nanti sobat bisa tanya-tanya deh langsung gimana cara nernakinnya, mulai dari bibit sampai besar, sampai mungkin bisa dijual lagi nanti ke depannya. Gitu. Betul, Bro? Benar banget. Terus kalau untuk modal awalnya nih, kira-kira sobat inspirasi mau ikutan, mau usaha di sini? Jadi bagaimana? kalau teman-teman nih pengen nih, sobat inspirasi pengen memulai bisnis ini, saya selalu bilang mau mulainya dari mana, terus punya budget berapa, jangan sampai over budget gitu. Jadi kita harus punya save money buat yang tadi saya bilang itu, ini bisa mati, jadi bisa lepas, kabur, hilang entah kemana kan. Berarti jangan satu pasang juga lah ya? Dipaling orang, iya gitu. Jadi kita tetap terus ada save. untuk perawatan kan berjalan kan. Namanya makhluk hidup harus dirawat kan, dikasih makan segala macam. Nah, kita harus punya kos buat itu juga gitu. Kos buat perawatannya. Jadi dengan budget 1 juta misalkan, teman-teman tuh 1 juta ini buat burungnya aja atau buat kandangnya juga, atau udah all in pengen full set segala macem, itu harus jujur sama kita gitu. Jadi makanya bakalan kita bantuin gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngomong modalnya berapa kan kita nggak tahu. Iya. Jadi datang ke sini, Om mau ternak burung, modalnya berapa? Cobain aja yang harga berapa, keluarin semua, buang waktu. Iya. Buang waktu gitu. Kita di sini ratusan. Iya. Udah gitu mutasi banyak banget. Iya. Nah, begitu nanti lu ngomong budget gua tak terkira, tak terhingga misalnya. Gua keluarin lah burung nih 1 pair 60 juta. Wah, Om yang 600.000 aja gitu kan. Nah, nanti jadi ketahuan kan ujung-ujungnya. Jadi mendingan datang, Om saya punya budget sekian, pengen belajar ternak burung, yang paling bagus apa, misalkan mau 1 juta, mau 500.000, nggak masalah, yang penting datang gitu. Yang penting datang, atau bisa chat kita, chat admin, gimana caranya dengan budget segini bisa maksimal. Jadi pasti kita ajarin gitu nih. Begitu nih. Siap. Berarti itu saran untuk pemula yang ada di Sobat Inspirasi, bisa ikutin cara-cara tadi. Budgeting penting. Budgeting itu penting banget ya. Untuk peluangnya ke depan, tadi udah dijelasin juga sama Bro Jen.
bisa untuk dijual kembali, bisa juga untuk ya hobi sendiri, bisa juga untuk dijual lagi ke brojennya. Ya, Ya, kalau gitu. Jadi brojen juga pasarnya luas pasarnya banget. luas banget Nah, ya. Jadi dari yang sudah pun, Om nanti kalau dijual lagi ke sini boleh nggak? Ujung-ujungnya mah nggak gitu nih. Ujung-ujungnya jual mah, sendiri ya. Nil, lu yang kemarin anakan ya, gua butuh dong. Oh udah laku Om, banyaknya gitu. Jadi rata-rata kayak gitulah. Soalnya media sosial udah bisa kita gunakan semaksimal mungkin kan. Iya, iya betul. Terus gadget udah mantap-mantap. Ya. Yang penting dunia online, ya, foto yang bagus, video yang Ya. bagus dari semua sisi. Terus jangan ada yang ditutup-tutupin, penting banget itu. Gitu. Oke. Kalau harga terendahnya sendiri jenis apa ini, Bro? Harga terendah tuh jenis lovebird-nya namanya Green Fishery gitu. Green Fishery. Green Fishery atau orang sini nyebut Josan, hijau standar. Oh, Joshua. Terus ada, jadi bisanya murah juga karena dia tidak membawa mutasi apapun. Jadi yang hijau yang murah itu, yang benar-benar itu pure hijau gitu nih. Oh, Jadi emang dia tuh, jadi mau dijodohin sama yang lain ya mati, jadi komutasinya tuh gitu. oh. Mentok di hijau aja gitu, makanya itu murah. Gitu. Harus kawin sama hijau lagi, nggak bisa Bisa yang sama lain, tapi baru nyetak anakannya misalnya hijau ketemu biru nih, ketemu keluarnya hijau karena hijau dominan. Gitu. Oh, Tapi hijau anakan yang si hijau sama biru ini, si hijau-hijau ini udah membawa darah biru. Nah nanti mereka kawin lagi ketemu sama biru, baru bisa menghasilkan warna biru. oh. Nah disitulah namanya kita main mutasi. Gitu. Jadi serunya di lovebird ada itunya. Gitu. Oke. Jadi burung A dan burung B anaknya tuh bukan A dan B lagi, bisa keluar C, bisa keluar D. Oh, Nanti dari C sama D ini di pair lagi bisa keluar E, bisa keluar F. dimutasi lagi ya. Iya terus ya. mutasi terus, nggak ada habisnya gitu. Kayak kita kemarin waktu zamannya biola aja, Ya. harganya edan-edanan gitu. Harganya gila-gilaan, biola. Kalau kita sebagai orang awam nyangkanya, wah udah nih mentok mutasi di biola. Gitu. Ternyata enggak, abis biola ada lagi Pelvelo. Jadi visualnya biasa, warna-warna biasa, cuman matanya merah. Oh, Kalau yang dulu kan putih cuma semua itu ya. enggak, kalau itu albino Oh, itu ya, albino, yang lo ya. tahu albino sama lutino, yang kuning mata kepalanya merah, mata merah. Lutino sama albino yang kita tahu. Ternyata enggak, di hijau pun bisa mata merah. Oh. Di warna hitam pun bisa mata merah gitu. Hasil dari mutasi itu tuh ya. Hasil dari mutasi Pelvelo disebutnya gitu. Nah, habis kita bahas Pelvelo, harganya puluhan juta waktu itu. Sampai ratusan lah. Puluh? Sampai ratusan juta. Mentok nih, waduh abis ini apa lagi nggak tahu, nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba Filipina ngeluarin lagi Dunvallow. Terus ada lagi orang-orang yang di Eropa ngeluarin Bronzefellow. Jadi habis Pel, ada Bronze, ada Dun, entah habis ini apa lagi gitu. Australia punya Australian Yellowface. Sekarang harganya masih ratusan juta. Australian Yellowface. Belum beres ini mutasinya. Yellowface baru berdiri sendiri. Dunvallow baru berdiri sendiri. Nanti kalau udah Biola, Dunvallow, Yellowface harganya berapa nih? Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi harga Makanya mutasi itu kudu dikejar terus ya itu. Kalau kita mau benar-benar di bisnis ini ya mau nggak mau ikutin gitu. Jangan skeptis, jangan jadi wah ini mah permainan, monkey bisnis. Nanti kita baru main ini ada lagi mutasi yang baru. Ya malah bagus dong. Nggak mati-mati, nggak habis-habis. ya. Kayak handphone kalau lu mentok di Nokia 3310 aja. Iya. Udahan kan? Udahan. Gitu. Iya. Tapi begitu keluar lagi yang lain-lain, terus keluar merek lain yang nggak bisa bersaing, tumbang ya biasa kan di semua bisnis juga kan. Gitu. Iya. Ya sama kayak di lovebird, ikutin aja mutasinya. Kalau kita ya nikmatin aja lah gitu mutasinya teh udah ada orang lain yang memikirkan bikin mutasi baru, kita tinggal ngikutin gitu. Nggak usah pusing nyiptain mutasi baru, kita tinggal ngikutin. Ikutin aja ya, Tinggal yang udah ngikutin, tinggal jualan, breeding, ngikutin. Apa salahnya gitu. Jangan jadi skeptis aja lah. Gitu. Pokoknya satu lagi nih, kalau mau bisnis apapun, positive thinking aja nih mas. Siap. Positive thinking aja, jangan jelek aja sama orang, jangan mikir jelek. Apalagi di bisnis hobi, di bisnis binatang.
jangan belok-belok lah hirupna. Ya, ya. Itu mau balik ya pasti sok. Soalnya kita dapat uang dari makhluk hidup gitu. Iya. Makhluk hidup bernyawa gitu ya. Iya. Terus ya benar-benar harus kita urus sama kayak kita lah, makan, minum gitu. Jadi kalau nggak kita urus dengan baik, kalau kitanya juga nggak baik, timbal baliknya juga nggak baik gitu. Tapi kalau kita baik, timbal baliknya juga baik. Gitu. Itu mah percaya nggak percaya, cobaan sok. Cobaan. Ternak manuk tapi hirupna pepengkolan gitu. Sok dijamin lah. Kalau bener kemana-mana aja. Beak tepuguh duitnya. Gitu. Oke. Kalau untuk harga tertinggi sendiri? Ya yang tadi itu, kalau sekarang masih dipegang Dunvallow sama Yellowface. Untuk 2021 ini ya? Iya 2021 Dunvallow masih mungkin di 150-200 jutaan buat sekarang. Terus Yellowface juga kurang lebih sama, 150-200 jutaan. Tapi di Indonesia udah ada? Udah banyak ada, pemainnya. Ya? Oh. Jadi kalau kita nggak terjun di dunia ini, pasti mikir, nu gelo melihat nu gitu kan gitu. Tapi di balik itu ya emang banyak di luar sana sultan-sultan yang hobinya beli kayak yang gitu. mahal ya. Nggak usah di lobet, di tanaman aja. Gitu kan. Di tanaman beli tanaman sampai ratusan puluhan juta. Zaman dulu gelombang cinta kan ini. Iya. Nah, Ratusan juta. iya kata orang kan nu gelo eta mah melian nu kitu. Gitu. Jadi sebenarnya di bisnis ini masih sangat luas pasarnya, masih sangat luas yang minta barang ke kita tuh. Masih banyak, demand masih banyak lah ya. Gitu. Nonde. Ngopi heula. Ngopi tuh, biar gak grogi. Jadi sobat, udah jelas semuanya tentang bagaimana kita beternak dari lovebird sendiri. Ya, Sobat bisa coba juga di rumah, bisa coba hubungi Brojen atau nanti kita kirim linknya juga, bisa langsung lihat cara-cara beternaknya di YouTube-nya Brojen. Oke sobat, mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi inspirasi buat sobat semua. Oke, sip. terima Thank kasih you, pisan. Brojen. Thank you. Pokoknya yang mau belajar ternak apa bisa tonton dulu channel ini, bisa banyak banget ya, ada ternak ikan apa segala macam Ya, didatangin. segala inspirasi usaha Pokoknya lah. Indonesia butuh inspirasi. Ya, betul. Nah, jadi channel ini bagus banget menginspirasi kita mau datang ke tempat-tempat kita yang kalau kita nyebutnya kantor ini nih. Ya. Kantor kita, kantor itu singkatan dari kandang kotor. Jadi kantor kita tuh kandang kotor. Jadi seorang Daniel gitu terus mau datang ke tempat kita juga terima kasih banyak gitu. Saya Semoga juga sukses terima kasih banyak. channelnya. Ya, siap. Oke. Oke, apalagi nih? Nggak goodbye dulu sama pemirsa. Oke deh. Goodbye ya. Oke, bye-bye. Bye-bye sobat.